Olimpiade merupakan kompetisi olahraga 4 tahunan terbesar di dunia. Awalnya Olimpiade hanya berlangsung di Yunani kuno sampai akhirnya pada tahun 393 Masehi, Olimpiade kuno ini dihentikan oleh Kaisar Romawi yakni Theodosius. Olimpiade kemudian dihidupkan kembali oleh seorang bangsawan Prancis bernama Pierre-Frédéric Baron de Coubertin pada tahun 1896. Dan Olimpiade modern pertama diadakan di Athena pada tahun 1896. Selanjutnya, setiap 4 tahun sekali diadakan kembali di kota-kota lain di dunia. Dan tahun 2004 kemarin, Athena secara resmi kembali menjadi tuan rumah Olimpiade untuk kedua kalinya, berlangsung selama 16 hari dari tanggal 13 hingga 29 Agustus 2004. Selain sebagai tuan rumah ajang kompetisi olahraga terbesar, Athena juga memiliki magnet bagi para wisatawan untuk berkunjung ke sana. Apa saja hal unik dan menarik yang ada di Athena? Mari kita saksikan tayangan selengkapnya berikut ini. Jika kita mendengar kata Yunani, maka bayangan kita akan tertuju pada negara atau tempatnya 1000 dewa dan juga Athena sebagai ibu kota negaranya. Sebagai kota terbesar dengan luas 422 km persegi, Athena juga tercatat sebagai kota paling tua di dunia. Sejarah mencatat usianya sudah 3.400 tahun. Tak heran jika Athena dikenal sebagai pusat kota seni dan filsafat terkemuka di dunia. Pasalnya di kota inilah terdapat Plato, Akademi, dan perpustakaan Aristoteles. Dua tokoh filsafat dunia ini pula yang mendorong lahirnya gerakan demokrasi, sehingga Athena pun kerap disebut sebagai kota lahirnya demokrasi di dunia. Saat ini banyak perkembangan terjadi di kota yang penduduknya telah mencapai 3 juta jiwa ini. Posisinya pun sudah menjadi kota metropolis kosmopolitan. Sebab Athena merupakan pusat ekonomi, keuangan, industri, politik, dan budaya di Yunani. Bahkan pada tahun 2008 lalu, Athena menduduki peringkat ke-32 sebagai kota terkaya di dunia. Dengan perpaduan akar filsafat dan modernitas tadi, Athena menyajikan perpaduan sempurna antara budaya modern dan klasik di pusat benua Eropa. Ini pula yang menjadi daya tarik bagi para wisatawan mancanegara untuk berkunjung. Fakta dan keunikan apa lagi yang ada di Athena? Berikut Spotlight telah merangkumnya dalam Spotlight Globe Athena. Kaya akan warisan arsitektur era klasik yang masih terlihat di kota Athena diwakili oleh monumen kuno dan karya seni seperti bangunan terkenal Parthenon. Peninggalan tersebut menjadikan kota klasik ini sering disebut sebagai kunci atau asal-muasal peradaban barat. Terdapat 2 situs warisan dunia UNESCO di Athena sebagai bukti peradaban barat, yaitu The Acropolis of Athens dan The Medieval Daphne Monastery. Berdasarkan sejumlah literatur, tonggak era modern dimulai pada saat pembentukan Athena sebagai ibu kota negara Yunani yang merdeka pada tahun 1834. Athena juga merupakan kota tuan rumah untuk Olimpiade modern pertama pada tahun 1896. Arsitektur Athena menggabungkan beberapa gaya, seperti Yunani Romawi dan neoklasik hingga modern yang dapat ditemukan di hampir semua wilayah di kota tersebut. Meskipun begitu, gaya arsitektur semua bangunannya tidak ada keseragaman. Dengan warisan budaya yang berlimpah, membuat Athena menjadi rumah bagi Museum Arkeologi Nasional yang menampilkan koleksi barang antik Yunani kuno terbesar di dunia. Kota yang beriklim subtropikal Mediterranean ini dibangun di sekitar perbukitan. Beberapa tempat yang wajib dikunjungi di kota klasik dan penuh sejarah ini diantaranya adalah Museum Akropolis yang menyimpan benda-benda warisan budaya dan karya seni Yunani kuno. Museum yang baru dibuka kembali pada tahun 2009 ini populer di kalangan turis mancanegara dan dikunjungi hampir 1 juta orang selama periode bulan Juni hingga Oktober 2009. Kemudian Parthenon, yakni sebuah kuil yang dibangun untuk Dewi Athena dan dijadikan sebagai pelindung Athena pada abad ke-5 sebelum Masehi. Bangunan ini juga dianggap sebagai simbol Yunani kuno dan demokrasi Athena. Sangat terkenal dan merupakan salah satu monumen budaya terbesar di dunia. Lalu ada Acropolis Athena, sebuah reruntuhan kuno dan menjadi monumen unggulan dalam daftar monumen pusaka budaya Eropa pada Maret 2007 lalu. Berlokasi di tebing berpuncak datar dengan ketinggian 150 meter di atas permukaan laut dengan area permukaan seluas 3 hektar. Saking tingginya posisi bangunan ini, Acropolis sempat direnovasi dalam rangka menyambut Olimpiade Athena tahun 2004 lalu. Dan yang terakhir yang wajib dikunjungi adalah Temple of Hephaestus, yaitu sebuah kuil Yunani kuno, dan Erechtheion yang juga kuil Yunani kuno. Berlokasi di sebelah utara Akropolis di Athena dan dijadikan sebagai tandingan dari kuil Parthenon yang dibangun pada tahun 421 sebelum Masehi hingga 405 sebelum Masehi.
Kota Athena mempunyai peraturan unik dalam berkendara. Mereka memberlakukan sistem ganjil genap pada plat nomor polisi yang akan melewati wilayah pusat kota Athena yang disebut sebagai Lingkar Athena atau Dactylios Atinon yang luasnya sekitar 13 km persegi. Pembatasan kendaraan ini diberlakukan untuk mengurangi kemacetan di daerah tersebut. Pembatasan berlaku untuk kendaraan pribadi, sedangkan bus umum, sepeda motor, mobil hybrid, ambulan, mobil dinas pemerintah, mobil diplomat, dan mobil sewaan diperbolehkan untuk melintas. Pada awalnya, taksi juga dilarang melewati wilayah tersebut pada 2 tahun pertama, tetapi sekarang telah diizinkan kembali. Penerapan peraturan ini telah diberlakukan sejak bulan Juni 1982 lalu dan diberlakukan pula denda yang tinggi bagi yang melanggar. Sistem ini masih diberlakukan hingga sekarang, bahkan tengah dikaji ulang untuk melarang semua kendaraan untuk tidak melewati daerah Lingkar Athena. Pemberlakuan sistem kendaraan berplat nopol terakhir genap tidak boleh melintas pada tanggal-tanggal genap. Begitupun dengan kendaraan berplat nopol terakhir ganjil, tidak boleh melintas pada tanggal-tanggal ganjil. Berlaku dari hari Senin hingga Kamis pada jam 7 pagi hingga jam 8 malam. Sedangkan pada hari Jumat berlaku dari jam 7 pagi hingga jam 3 sore. Peraturan pembatasan tidak berlaku pada akhir pekan, libur nasional, musim panas, dan dari saat para pekerja transportasi umum melakukan mogok kerja. Namun dampak dari sistem ini membuat penduduk Athena membeli kendaraan kedua untuk menghindari pembatasan tersebut. Museum yang diberi nama Hellenic Motor Museum ini dibuka pada bulan Maret 2011 lalu. Lokasi museum ini berada di pusat kota Athena dekat dengan Museum Arkeologi Nasional. Museum yang dimiliki oleh Theodore Karagianos Foundation ini memiliki koleksi mobil sekitar 300 unit dan sekitar 110 mobil dipamerkan secara berkala. Berlokasi di 3 lantai teratas gedung Athenian Capital Shopping Mall, museum ini menawarkan banyak fasilitas seperti simulator Formula 1, program pendidikan keselamatan berkendara, dan juga amphitheater. Koleksi-koleksi mobil di museum ini terdiri dari mobil klasik seperti Ford Super 2 tahun 1962, Willys Whippet 6 Roadster tahun 1929, Mercedes 300 SL Gawain yang dimiliki oleh Paul Newman tahun 1952 dan merupakan mobil yang tercepat di masanya. Mobil-mobil ini dipamerkan dalam formasi yang unik, membuat pengunjung merasa buta melihat koleksi-koleksi mobil antik ini. Athena memiliki banyak fasilitas hiburan seperti panggung teater yang berjumlah 148 panggung, festival kuno Athena, concert hall untuk menonton konser, planetarium yang merupakan planetaria digital terbesar dan terbaik di dunia, dan yang paling unik adalah terdapat banyaknya bioskop terbuka. Athena merupakan rumah bagi bioskop di luar ruangan yang diadakan selama musim panas. Dari sekian banyaknya tempat menonton film di area terbuka ini, Cinetisio adalah yang paling megah dan paling tua. Bioskop tertua ini dibangun pada tahun 1935 yang dibuka setiap bulan April hingga Oktober. Dari tempat duduk, para penonton tidak saja disuguhi tontonan film-film layar lebar, tetapi juga sekaligus dapat menikmati keindahan pemandangan Akropolis dan Parthenon yang berada di kejauhan. Bioskop ini juga yang paling dekat dengan Gunung Olympus. Untuk dapat menyaksikan pemandangan yang spektakuler, baik itu dari segi menonton film sekaligus pemandangan alamnya, sebaiknya dilakukan pada malam hari. Film-film yang ditayangkan di bioskop terbuka ini terdiri dari film-film yang dirilis oleh studio film seperti film-film Hollywood maupun film lokal dan juga film klasik. Untuk harga tiket biasanya diumumkan 10 hari sebelum waktu pembukaan bioskop. Terdapat potongan harga bagi para siswa sekolah dan orang-orang yang berusia di atas 65 tahun. Harga khusus juga diberlakukan untuk proyek-proyek tertentu. Pemirsa, itulah beberapa hal dan fakta menarik dari sebuah kota tua di Yunani, Athena.